Baiklah, ini salah satu yang paling utama juga dari rangkaian acara kita hari ini adalah talk show ya. Kita akan ada talk show, podcast on the spot ya. Benar banget. Ya. Dan untuk yang pertama luar biasa narasumber kita adalah yang pertama PLT Wakil Jaksa Agung Bapak Profesor Asep Nana Mulyana. Kemudian yang kedua Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Rano Karno SIP. Kami persilahkan untuk ke atas panggung. Boleh tepuk tangan. Boleh berikan tepuk tangan, iya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Iya. Pak PLT Wajah dan juga izin Bapak. Pak Wagub, silakan. Di tengah Pak, di tengah. Talk show, Pak, Talk show. Talk show ringan aja, santai aja. Yes. Santai aja, bismillah. Mic-nya untuk narasumber baik. Baik. Oke. Semuanya yang hadir di sini boleh mendekat lagi, boleh silakan dinyalakan kameranya, kita record. Ini bukti nyata bahwa betul kejaksaan hadir dengan dekat dengan masyarakat pastinya ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Assalamualaikum, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kita nggak nyangka kejaksaan sekarang buka showroom. Yang itu. Iya. Nanti. Saking transformasinya showroom dibuka. Bener. Pak Wagub udah ngeceng yang mana? Hah? Udah ngincer yang mana? Aneh lihat Antorium aja itu. Boleh nanti biar uangnya segera kembali ke Iya. negara. Baik, kita mulai aja talk show kita hari ini temanya judi online. Ya. Pencegahan judi online. Kalau tentang judi online kita ngobrolin judi online dulu. Ya, sekelumit segala macam tentang iya, judi online ya, ya Angel ya. Kami lupa mengenalkan diri, saya di Brokoli, di sebelah kiri saya itu ada Angel, orang dalam, ordal kejaksaan. Kalau saya udah jadi sobat Adiaksa tapi belum punya kartu ID-nya aja Pak. Baik, kita akan ngobrol dulu seputar pencegahan tentang judi online. Ya. Pencegahan ke Pak, kita pertanyaan pertama ke Pak Profesor Asep dulu, Pak Prof. Seperti kita sama-sama ketahui sekarang, hampir setiap hari, bahkan setiap jam. Kita dengar berita tentang orang yang hilangnya tabungan, bahkan rumah tangganya retak, karirnya hancur, sekolahnya putus dan sebagainya. Gara-gara judi online. Fenomenanya memang sudah mengkhawatirkan. Setuju Bapak, sudah sangat mengkhawatirkan? Ya, betul. Mengkhawatirkan ya? Ya. Mengkhawatirkan. Nah, dari sisi... Pak kalau udah gak perlu buat saya aja. Kebetulan saya masih pengen punya 17 Pro lagi, bukan ya? Bukan. Dari sisi hukum Pak, apa langkah kejaksaan yang nyata dalam memberantas judi online ini? Baik, makasih ya Bang Rano, teman-teman sekalian dari Pemprov, kemudian Pak Jam Intel, Jambin, Pak Kajati, Kapus Penkum, Porwaka, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Bang Edi, judi online ini sudah sangat mengkhawatirkan Bang. Dan data di kami di Jampidum ini hampir 98% itu pelakunya laki-laki Pak. Wow. Ini islamin dulu nih, islamin. Jadi sekian persen itu perempuan. Yang kedua dari segi umur itu menyasar di angka 28 sampai 50 tahun Bang, kebanyakan tuh. Tetapi yang menyedihkan kami juga ada anak-anak yang juga sudah mulai terlibat. Kurang lebih datanya ditampilkan di belakang ya, ada sekitar, panitia ditampilkan mungkin, ada datanya biar teman-teman tahu. Ya, nggak layar ya? Oke. Iya dibayangkan aja. Ya. Itu ada sekian persen ya, yang kemudian juga anak-anak itu. Jadi anak-anak SD itu udah mulai Bang. Masya Allah. Bermain itu. Mulai dari judi slot yang mungkin hanya kecil-kecilan segala macam. Betul. Terus juga dari segi pekerjaan Bang Rano, di data kami itu juga banyak yang petani Pak. Ada petani, ada buruh. Ada kemudian juga, mohon maaf ya, para tunawisma dan sebagainya, itu juga mendominasi nih pelaku judi online yang memang secara kasat mata menggiurkan Bang, menggiurkan. Seolah-olah menawarkan janji-janji manis, ya
iming-iming, pada itu semua mimpi belaka. Dasar itulah maka kejaksaan tentu berada di depan. Ya. Kami dulu kemarin masuk ke judi online bersama dengan Kemenko Polkam dan Kementerian Lembaga lain termasuk Komdigi melakukan literasi bahwa sesungguhnya judi online itu bukan permainan, ya, tapi itu perangkap. Ya. Saya kira itu bukan permainan, tapi itu perangkap yang betul-betul akan menyengsarakan kita semua. Karena yakin percaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Anda ikut judi online nggak akan menang. Menang sekali, ya. Paksa dulu dipantik dulu, kemudian sudah. Ujung-ujungnya pasti kalah. Nggak ada yang mungkin kaya dari judi online. Nggak akan mungkin sukses dari judi online. Nggak ada itu. Hanya bandarnya. Hanya bandarnya doang. Karena itu sudah by system itu, ya. By system kemudian memang sudah dilakukan seperti itu. Ada dalam konteks itu. Nah dalam rangka itulah kami kemudian di Kejaksaan secara aktif melakukan langkah-langkah literasi tadi baik secara digital maupun langsung on the spot ke lapangan. Ke sekolah-sekolah, melalui Pak Jam Intel, melakukan Penkum ya, Penkum, Luhkum ke berbagai tempat yang ingin menyampaikan pesan bahwa judi online adalah perangkap yang bisa menyengsara kita semua. Baik itu Pak, pertama. berarti masih preventif, lebih ke preventif yang dilakukan. Ya. Kalau langkah hukum sesudah misalnya, Ya. Edi Brokoli ini ketahuan, Ya. nauzubillah, enggak deh, Ya. amit-amit, judi online. Ada tindakan hukum dari kejaksaan untuk Ya. pelaku judi online yang sudah jelas terjerat gitu? Ya. Pak Asep? Jadi sebelum saya ke langkah hukum ya, kami catat data lagi. Di kami itu dakwaan itu rata-rata menggunakan ketentuan Undang ITE, Bang. Pasal 45 dan Yungto pasal 27 ya. Yang isinya kurang lebih adalah melakukan atau menyebarkan ya, memuat ya, mentransmisi ya, kemudian konten-konten yang mengandung unsur judi. Ancaman hukuman di pasal 45 itu minimal 2 tahun, kemudian maksimal 10 tahun ya, dan kemudian denda. Jadi sanksinya bisa kumulasi dan alternatif 10 tahun. Data di kami juga sudah buat semacam ini kebijakan, jadi ada semacam tentang kebijakan ya, Bang Rano ya. Tentang kebijakan misalnya kalau hanya pemain itu jejak ratanya hanya setahun, 6 bulan, seterusnya gitu. Tapi kalau dia punya pemilik akun, apalagi pemodal, seterusnya tentu akan lebih berat lagi gitu. Jadi sudah kami lakukan, Bang, termasuk juga kami berupaya dengan teman Barreskrim ya, tidak saja terbatas pada follow the suspect, ya, pada kemudian menghukum pelakunya saja, tapi juga kami berupaya untuk melacak ataupun merampas asetnya. Itu. Mungkin kemarin kita tahu di beberapa perkara ya cukup signifikan kami lakukan ya, dengan melakukan pendekatan follow the money dan follow the asset. Gitu, ya. Baik. Wow, luar biasa sekali. Baik, sebelum ke Pak Wagub nih, Pak Asep, satu lagi nih. Nah, misal ada pendekatan-pendekatan rehabilitatif nggak untuk yang memang sudah ketahuan, kemudian ada pembinaan supaya mereka tidak mengulangi lagi. Kalau tadi kan preventif bahwa ini jelas bukan permainan, ini jebakan dan seterusnya itu supaya itu pencegahannya Pak ya. Kemudian dikasih tahu ancaman hukumannya dan seterusnya. Nah, setelah ada yang ketahuan, ketangkep, itu ada pembinaan rehabilitatif dan seterusnya? Iya, jadi sesuai dengan semangat KUHP mendatang, tadi Pak Redo sampaikan ya, Undang-Undang 1 2023 yang mengedepankan pendekatan restoratif ya, korektif dan rehabilitatif, kami juga tidak berhenti pada proses dari mulai pencegahan, kemudian penindakan, tapi juga pasca ya. Pasca ataupun kelihatan orang sudah terlibat, orang kemudian bermain, maka kami lakukan juga langkah-langkah itu. Salah satunya adalah kemudian kami misalnya tetap anak-anak, Bang. Anak-anak yang usia tadi, usia sekolah, yang masih SMP segala macam, kita kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, Bang, dengan kemudian dinas pendidikan setempat, ya, untuk melakukan kemudian pembinaan pada mereka agar kemudian tidak terulang lagi kasus serupa ataupun perbuatan serupa di kemudian hari itu. Ya. Jadi banyak kita lakukan dengan teman-teman dari Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, ya, laporan pada kami itu sudah melakukan pola seperti itu, rehabilitasi. Sama halnya juga kami
terhadap pencandu dan kemudian penyalahguna, Bang. Penyalahguna kami sudah punya pedoman 18 2021 yang kemudian tidak langsung dimasukkan penjara gitu. Tapi kalau kemudian rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dan kami sudah punya juga banyak balai-balai pengobatan, balai rehab adiaksa di seluruh Indonesia. Itu, Bang. Iya. Mas Asep. Tentunya yang dikerjakan oleh kejaksaan tidak bisa dengan sendiri ya. Ya. Banyak melibatkan tadi, termasuk pemerintah daerah. Pak Wagub berkenan Ya. menjawab beberapa pertanyaan. Oke. Kalau tadi Pak Asep saya yang nanya, Pak Wagub mah perempuan yang nanya deh. Ayo Angel mau nanya apa? Dari tadi udah mau Bagian nanya gue nih. si Sarah yang nanya. Bagian Pak Asep si iya. Mandra yang Iya, nanya. iya. Ayo lo, kok. Saya mau nanya kapan Po, diajak main tanya, Po. film, Pak? Bo. Oh, gitu salah ya. Baik Pak, tadi kalau misalnya kita udah berbicara terkait dengan upaya hukum yang dilakukan kejaksaan terhadap pencegahan judi online itu. Mungkin kita juga mau mendengarkan sendiri dari pihak pemerintahan seperti apa dampak yang terjadi yang Bapak lihat di masyarakat khususnya kalangan tadi Prof. Asep menjelaskan banyak anak muda yang terjerat. Nah, Wow, mungkin kalau dari- bicara dampak itu Yes. sangat luar biasa ya. Mungkin saya ingin lari dari pertanyaan ini. Saya pernah menulis 20 tahun yang lalu Pak Asep. Bahwa Indonesia ini menghadapi satu shock culture yang paling berat di era digital ini. Judi ini bagian dari digitalis. Yang sebetulnya bukan kita nggak siap. Tapi ini jalurnya terlalu banyak. Bayangin, saya nggak mengatakan Sidul itu bagus. Tapi kalau nggak ada tontonan seperti Sidul, kayak apa kira-kira? Dulu kita punya Rumah Masa Depan. Kita punya Dokter Sartika. Ini kan sebetulnya fondasi-fondasi daripada bangsa. Sayangnya PPFN sekarang tidak produksi film. Harusnya di tengah ini harus melawan. Nah, sekarang kalau bicara tentang judi online, ini data saja berdasarkan penelusuran PPATK. Di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online. Nah, yang ngeri nih. Transaksinya mencapai 3,12 triliun. Ini Jakarta dengan 600.000 saja loh. Nah ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak Asep. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya kayak KJP 700.000, KJMU 600.000. Tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Yang repot betul ya Wasep bilang, ini kan pasti by name by address. Kita kasih kartu ke anaknya. Tapi kartunya yang megang bapak emaknya. Nah ini memang Pak Asep kita juga lagi siasatin gimana caranya nih. Nah cuman memang yang namanya digital itu kanal yang nggak bisa kita bendung kecuali dengan akal. Karena gini, kita bendung sini keluar ke sono. Baru saja Pak Asep mungkin teman-teman tahu, baru saja 75 orang Indonesia di perbatasan Kamboja dengan Thailand diselamatkan oleh kekuatan tentara. Untuk apa? Mempersiapkan judi online. Bayangin itu. Ini realita loh. Jadi sebetulnya digital itu sendiri tidak bisa dihindari, tapi sebetulnya sangat mengerikan. Tergantung bagaimana kita mensikapi. Intinya sebetulnya itu. Udah lu jangan terpesona sama gue. Saya bingung langsung mau apa ya Pak. Nah kalau misalnya tadi Bapak jelasin terkait dengan digitalisasi dan tentunya dampak yang sudah dipaparkan kepada masyarakat. Boleh Pak sedikit dijelaskan upaya pemerintah yang secara langsung, secara akurat pada era terdekat dan jangka waktu yang panjang untuk Ini pencegahan contoh judi yang online tepat loh. tersendiri. Oke. Ini kejaksaan luar biasa loh. Membuat acara di sini. Maaf loh, saya minta maaf ya. Saya nggak pernah lihat outdoor seperti ini, sosialisasi tentang sebuah informasi. Ini awal yang sangat tepat. Saya minta maaf. Dengan gaya bahasa yang seperti itu orang di sana, oh ternyata kejaksaan tuh nggak seperti yang kita takutkan. Karena selama ini kanal-kanal tersembunyi, tersumpat gitu kan. Memang nggak ada lain, coba bayangin, maaf bukan saya memuji walaupun tadi sudah disampaikan hasil survei meningkat.
terlihat jelas. Berapa kali Pak Jaksa Agung kita dengan semua jajaran memperlihatkan tumpukan uang yang begitu luar biasa. Kalau enggak lakukan transformasi, aduh Pak Asep, barangkali kita sebentar lagi pensiun Bang. Tapi anak cucu kita ini menghadapi ini. Nah jadi artinya memang harus sama-sama. Dan sekarang ini nggak bisa lagi kita tutup. Pasti akan keluar kemana-mana. Nah tinggal bagaimana cara kita mempersiapkan, kita sikapi. Memang tidak semua ada informasi yang terbuka, tentu pasti ada yang akan tertutup. Tapi bukan berarti yang tertutup itu tidak bisa dibuka. Jadi intinya seperti itu. Jadi penyuluhan atau event-event seperti ini Sangat. harus lebih banyak dilakukan lagi. Betul. Bekerja sama bukan cuma pemerintah daerah, Betul. kejaksaan, Benar. kemudian kepolisian. Dan Bisa semua bayangin unsur. Ed, kalau misalnya acara ini ada di Car Free Day. Wah iya betul. Wow, Betul. Bang. Car Free Day kita tuh Car Free Day hampir 400.000 orang Pak. Luar biasa. Dan sekarang nggak perlu dijaga-jaga, yang jaga masyarakat Jakarta. Dengan program Jaga Jakarta kita. Wah semuanya happy. Ya. Makanya kenapa tiba-tiba Jakarta menjadi kota bahagia. Ya. Nomor 12 sekarang. Ya boleh tepuk tangan dong. Baik, baik. Ayah. Nah sudah harus ditutup nih. Kita Ya. closing statement dulu Oke. dari bapak-bapak. Boleh dari Pak Wagub dulu. Ya saya terima kasih kepada Kejaksaan. Ya. Apapun itu dari Kejaksaan Agung, Kajari, Kajati. Ini adalah momen untuk masyarakat tahu. Oh ternyata Kejaksaan tuh ini tuh. Kadang-kadang mereka juga mau melapor nggak tahu kemana. Kita punya sistem yang namanya Zaki. Itu sistem yang paling ampuh. Tapi masih aja masyarakat yang nggak paham bagaimana cara. Makanya tiba-tiba Pak Asep terdengar orang dapat bansos, dia katanya dipotong. Ternyata bukan dipotong karena dia nggak ngerti gatek. Dia suruh orang ambilin. Ya ini kan pasti pakai ongkos. Beritanya seakan-akan dipotong. Nah ini jadi itulah makanya kita perlu sampaikan ini. Nggak perlu pakai joki-jokian, ambil sendiri di kelurahan, di kecamatan. Gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Wagub. Kalau dari Pak Asep mungkin sedikit Ya, terima kasih. penutup ya pesan singkat supaya masyarakat jangan tergoda dan kalau sudah terjerat segera bertobatlah. Silakan Pak Asep. Baik, saya mungkin tidak hanya sudah judi online ya. Kita di depan mata Bang Rano 2026, 2 Januari 2026 itu akan berlaku Undang-Undang 1 2003 Ya. tentang KUHP. Yang tidak saja merubah tatanan hukum kolonial, Wetboek Pansafreh menjadi KUHP baru, Ya. tetapi banyak paradigma baru. Salah satunya adalah bagaimana sekarang kita menjadikan masyarakat ya, itu sebagai salah satu adresat ya, sekaligus instrumen dalam rangka melakukan pembinaan pada pelaku dalam bentuk kerja sosial Bang. Maka tentu dalam forum yang baik ini saya mengajak kita semua ya bahwa reintegrasi sosial, perbaikan pelaku, pencegahan kejahatan bukan semata-mata tugas kami semata ya, tapi juga tugas kita bersama termasuk juga teman-teman Pemda Bang. Kami sudah punya pedoman 1/225 tentang kerja sosial, sudah juga kami edarkan ke seluruh daerah di Indonesia termasuk Jakarta. Nanti Bang Patris ya selaku Kajati juga akan mungkin menginisiasi bagaimana kolaborasi ya yang baik antara kami dengan seluruh stakeholder terkait termasuk Pemda akan menjadi Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wow, boleh berikan tepuk tangan yang sekali lagi meriah. untuk kedua narasumber yang Yes, luar biasa. benar Terima kasih Pak banget. Asep. Terima kasih kasih, Pak Pak Wagub. Wagub. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak Bapak. silakan kali ini Bapak Wagub dan Pak Asep akan sedikit berkeliling ke booth-booth yang ada di Iya. sini. Silakan dengan jajaran VIP.